Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. A'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Wa qala fi ayatin ukhra wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala zalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati guru kita bersama Abuya Kiai Haji Muhtar, kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga kesehatannya, dipanjangkan umurnya, diangkat segala penyakitnya, dimudahkan dalam segala urusan dunianya, dan tentunya kita doakan mudah-mudahan kelak dimudahkan dalam urusan akhiratnya. Para alim ulama, para asatis, tokoh masyarakat, sesepuh pini sepuh, mohon maaf kalau saya tidak sebutkan namanya satu persatu, tapi insya Allah tidak mengurangi takzim dan hormat saya, terutama juga buat pengurus Masjid Al-Murtada. Ya, ini saya di depan berdua kayak pengantin sunat saya rasain. Ya. Duduk empet-empetan kursi sama kayak pengantin sunat ya. Tapi inilah bukti kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Mohon maaf jam kita sudah jam 6.39 ya. Selalu saya katakan ibu yang di belakang jangan tidur ya, ngaji sama saya. Kalau 3 yang ngantuk, stop saya. Saya sejak duduk saya sudah ngitung, udah ada 2 yang ngantuk. Pojokan sini 1, pojokan sono 1, tengah belum. Ayo yang tengah ngantuk biar cepat kelar. Ya. Sekali lagi hadirnya kita pagi hari ini, demi Allah kalau saya katakan ini karena rahmatnya Allah. Kalau bukan karena rahmatnya Allah, kalau bukan karena hidayahnya Allah, pagi-pagi dari sejak subuh kita tetap duduk di majelis ilmu, itu berat rasanya. Betul? Betul? Ini semua karena rahmatnya Allah. Dan rahmatnya Allah enggak ujug-ujug.
enggak ujug-ujug. Ya. Allah lihat kapasitas iman kita. Allah lihat kadar takwa kita. Nah. Maka yang hadir ini, yang saya katakan tadi, karena rahmatnya Allah, jaga. Ya. Jangan merasa tadi, udah dalam masjid, udah dalam pengajian, berarti gue udah dalam rahmatnya Allah. Belum tentu. Karena yang namanya setan itu, maaf, jangan disalahin. Setan dari dulu sampai sekarang kerjaannya menggoda. Maaf, Bu, jangan suka mengkambing hitamkan setan. Kita lebih senang menyalahkan setan ketimbang diri kita sendiri. Sekali bikin dosa, astagfirullahalazim, ini gara-gara godaan setan. Setan kita salahin. Bikin dosa lagi, ya Allah, ini gara-gara setan ngegoda. Setan lagi kita salahin. Memang setan kerjaannya menggoda. Ya. Maka sekali lagi, jangan suka mengkambing hitamkan setan. Tinggal kembali kepada kita, mau nggak digoda atau mau jadi temannya setan. Ya, mudah-mudahan ya kita jadikan setan musuh yang nyata, jadikanlah setan itu betul-betul musuh yang nyata. Ya. Peringatan Maulid yang kita laksanakan pada pagi hari ini adalah bukti kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini bukti sayang kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi sudah dibacakan tadi itu ya. Tadi kita serakal berdiri. Marhaban ya marhaban. Marhaban jaddal Husaini. Sekali lagi. Ya Nural Aini, marhaban jaddal Husaini. Marhaban marhaban. Marhaban ya Nurul Ain. Marhaban ya jaddal Husain. Kita berdiri tadi, Pak. Kalau saja kita tahu, Pak, dan kalau saja kita berasa, ketika kita katakan marhaban ya Nurul Ain, marhaban ya jaddal Husain, terasa, Pak, Rasulullah hadir di tengah-tengah kita. Rasulullah menyaksikan kita semua. Dia lihat kita semua umatnya yang cinta kepada beliau. Dia lihat kita semua umatnya yang sayang kepada beliau. Dia lihat kita semua ini, Pak. Subhanallah. Demi Allah, Bapak Saudara, jangan dikira tadi ketika kita berdiri kita katakan marhaban ya Nurul Ain, marhaban ya jaddal Husain, Rasulullah tidak hadir. Ya, Rasulullah lihat. Cuman kalau kita ngomong begini, Abu ya, ada orang yang bilang begini, masa iya Rasulullah hadir di tengah-tengah kita? Ya Rasulullah udah mati, udah meninggal, masa hadir? Dengerin. Sama yang nggak demen maulid. Di sini ada yang nggak demen maulid. Alhamdulillah, doyan semua, belasonoan dikit. Dengerin, yang nggak demen maulid, yang anti maulid, dengerin. Soal Anda tidak suka maulid, silakan. Soal Anda nggak demen maulid, monggo kerso. Ya. Soal Anda tidak yakin bahwasanya Rasulullah hadir ketika kita serakal tadi, silakan. Tapi kita yang beriman kepada Allah, kita yang tadi cinta dan sayang kepada Rasulullah, saya yakin betul Rasulullah hadir di tengah-tengah kita. Kenapa? Allah katakan, jangan kau kira orang yang mati di jalan Allah dia mati seperti kedebong pisang. Tidak. Apa kata Allah? Bal ahya, akan tetapi dia hidup, walakin la ta'lamun, tapi kamu tidak tahu. Tuh.
Ini kan zaman udah zaman rekayasa, betul Bu ya? Ini tahun-tahun rekayasa, betul. Sayati 'alan nas, kata Rasulullah. Sayati 'alan nas, akan datang nanti satu masa di tengah-tengah manusia, di tengah-tengah kita ini. As-sanawat khadda'at. Tahun-tahun rekayasa. Ya Allah. Ini sekarang ini nih. Tahun rekayasa. Ada kiai, ada ustadz diadu-adu sama Habib. Ada? La ilaha illallah. Ada si Imat di sini, Imat. Imat ada nggak di sini, Imat? Ada nggak si Imat? La ilaha illallah. Soal lu kagak percaya urusan lu, betul? Soal lu nggak yakin ya urusan lu, jangan ngajak-ngajak dong, betul? Maaf, ini direkam nggak nih? Sampein ya sama si Iman. Iman, kalau anda tidak yakin dengan Balui, kalau anda tidak yakin dengan cucu dan keturunan Rasulullah, silahkan dengan ketidakyakinan anda, tapi jangan ngajak-ngajak kami untuk tidak yakin. Ya Allah, masa sih lagu sekujur bangkai, lagunya sekujur bangkai, ya lebih bagus daripada ceramah 70 kiai sambar geledek banget. Ada rekamannya itu, ya. Lagu sekujur bangkai lebih bagus daripada ceramah Abuya. Masya Allah, lu ngaji sama siapa, Pak Ul? Betul? Kalau memang ini tesis, kalau memang ini ilmiah, saya pengen tanya, perguruan tingginya di mana si Iman? Dosen pengujinya siapa si Iman? Kalau memang ini tesis, soal S3, gua juga S3. Perguruan tingginya yang mana? Siapa yang nguji? Kapan sidang terbukanya? Kapan sidang tertutupnya? Itu kalau soal S3. Ya Allah, ini sekarang sanawat khadda'at, tahun rekayasa. Ini sedang direkayasa. Sengaja memang diadu-adu begini. Cuman maksud saya tadi, soal Anda tidak percaya, silakanlah Anda tidak percaya, tapi jangan ngajak-ngajak gitu dong. Betul? Betul? Betul nggak? Ya Allah, ini yang gua gregetan tadi. Ya ilaha ilah, tibang penyanyi, ya udah belum belajar nasab pakai belajar nasab, ini kan susah. Akhirnya dibilang lagu sekujur bangkai lebih bagus. Ya Allah Rabbi, ya Allah, ini kan bikin emosi, bikin kesel namanya, ya. Maka ayo deh, karena ini tahun rekayasa. Dan saya juga pesan buat bapak semua, ya, buat ibu semua, ya. Maaf, ini tahun rekayasa. Yang benar jadi salah, betul? Yang salah jadi benar. Makanya besok pilkada DKI juga supaya rekayasa, colok aja tiga-tiganya. Itu rekayasa, ya. Kan tahun rekayasa. Ini orang Jakarta semua kan? Orang Jakarta semua kan? Kan tahun rekayasa kan? Betul nggak? Nabi bilang, sayati 'alan nas sanawat khadda'at. Akan datang di tengah-tengah manusia tahun rekayasa. Kalau semua direkayasa, yuk rakyat rekayasa yuk. Besok waktu pilkada colok aja. Ada berapa calonnya? Tiga-tiganya colok. Rekayasa, ya. Maka sekali lagi, melalui peringatan Maulid, jangan sampai tadi. Inilah fungsinya duduk di pengajian. Maka saya katakan soal yang tadi, ya, Ustadz Imaduddin, Anda tidak percaya, silahkan. Anda tidak yakin, silahkan dengan ketidakyakinan Anda. Tapi jangan ngajak-ngajak kita untuk tidak yakin, apalagi memfitnah dan merekayasa.
Ya, kenapa? Karena tadi kalau soal tesis itu namanya ilmiah. Ilmiah ada perguruan tingginya. Di mana perguruan tingginya? Dosennya siapa yang nguji? Ya, kapan sidang tertutupnya? Kapan sidang terbukanya? Kok bisa jadi tesis? Kan begitu, Pak. Ya, ini saya nggak pernah dengar ada sidang tertutup, nggak pernah dengar ada sidang terbuka, tiba-tiba dinyatakan itu tesis. Tuh. Ya. Bapak Ibu Saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya tadi sampaikan dengan Abu ya. Ya. Saya ya Allah tahun 2017 saya wukuf di Arafah itu bareng dengan Habib Rizik. 2017, 2018 saya 2 tahun itu berturut-turut wukuf di Arafah bareng dengan Habib Rizik. Saya, Habib Rizik, Kiai Khattot juga ada di situ, Egy Sujana. Bareng satu tenda. Kita wukuf tahun 2017. Saya ingat betul kalau memang beliau bukan Ba'alwi, kalau beliau bukan cicit dan keturunan Nabi. Hari itu tahun 2017 wukuf di Arafah, persis tenda yang saya tinggal bersama-sama dengan beliau itu kurang lebih ada 1.200 jamaah. Tidak dapat dan tidak bisa makan, Pak, tahun 2017. Nggak ada nasi buat sarapan pagi dan nggak ada nasi nanti buat makan siang. Hari itu saya sebagai panitia di situ untuk di tenda itu 1.200 orang yang akhirnya saya dengan salah satu manajer travel ya di Kalisari akhirnya Abuya membatalkan haji saya. Kenapa? Karena ada Habib Rizik di dalam tenda. Saya batalkan haji saya yang saya sudah niat haji, saya batalkan haji saya. Saya keluar dari Arafah. Kemana? Ke Mekah. Kebetulan salah satu direktur tadi itu punya mobil. Kita naik mobil keluar ke Mekah, mencari restoran buat nanti makan siang sebelum khutbah Arafah, sebelum Habib Rizik menyampaikan khutbah Arafah, nasi sudah ada. Maksudnya begitu. Saya datang ke satu restoran, saya bilang bisa nggak siapkan nanti buat 11:30 paling tidak 1.200 bok dengan 37 ekor kambing. Itu jam 9 Pak pagi. Datang ke restoran. Restoran bilang begini, itu yang punya restoran. Mushmaul kata dia. Enggak masuk akal. Ente majnun, gila lo kata dia. Saya dibilang gila, Pak. Ya, lu datang sekarang 11:30 lu minta 1.200 bok mushmaul, ente majnun katanya. Lu gila. Waduh, enggak sanggup dia. Gimana, Bu? Ini restoran enggak sanggup, cari yang lain. Cari yang lain. Restoran kedua apa dibilang? Is'eda ente ya Taufik. Is'eda ente ya Taufik. Lu apa-apaan Taufik? Kata dia begitu kalau bahasa kitanya. Sekarang lu datang nanti jam 11:30 lu minta 1.200 bok dengan 37 ekor kambing. Mushmaul, enggak masuk akal. Mungkin, enggak mungkin kata dia. Aduh, enggak mungkin. Pindah lagi ke restoran ketiga. Sama Pak, Ibu, hasilnya sama. Padahal itu duit di tas udah dikeweng-keweng. Buat 1.200 bok 37 ekor kambing. Duit udah dikeweng-keweng di tas. Mau kita bayar. Sampai di restoran ketiga, jawabannya sama. Ndilalah, itu yang ngomong bukan yang punya restoran. Ada CCTV. Kata yang pegawainya, syuf ente syuf. Sahbul mat'am. Tuh yang punya restoran.
Tikalam sabal mat'am. Ngomong sama yang punya restoran. Kalau yang punya restoran bilang bisa, maka kita semua karyawannya bilang bisa. Kalau restoran yang punya restoran bilang nggak bisa, maaf. Di mana dia? Di belakang katanya. Saya ke belakang dengan salah satu manajer travel tadi. Saya ngomong minta nanti setengah 12 1.200 bok dengan 37 ekor kambing. Ngomong sama yang punya restoran pun jawabannya sama. Musmaul, nggak mungkin. Ketika mau keluar saya bilang begini, ini bagaimana Bu Umi? Di tenda kita ada Habib Rizik, saya bilang begitu. Di tenda kita ada Habib Rizik. Ini yang punya restoran bilang begini, oh Habib Rizik, nah, fi khaymah Habib Rizik wujud. Kalau ada Habib Rizik, huwa asadullah wa asadur rasul. Wa asadullah wa asadur rasul. Dia singanya Allah dan singanya Rasul. Kalau ada Habib Rizik di dalamnya, maka kami setengah 12 siap 1.200 bom. Ya Allah. Kalau bukan karomah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau bukan karena rahmatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena ucapan tadi di tenda saya ada Habib Rizik, oh asadullah wa asadur rasul, dia singanya Allah, singanya Rasul. Kalau ada Habib Rizik di dalamnya, maka kami siap setengah 12 1.200 bok dengan 37 ekor kambing. Ya Allah, mau kita pungkiri ini Pak? Mau kita nggak yakin ini Pak? Ya. Sudah dia bilang siap. Sudah dia bilang siap. Ketika saya mau bayar, apa dia bilang? Kalau ada Habib Rizik di dalamnya, majanan, kagak bayar, gratis. Ya Allah. Majanan gratis nggak bayar, menangis saya di situ. 1.200 orang makan siang semua Pak. Maka ketika kita yakin itu ada di dalam darahnya Habib Rizik, mengalir darahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam rambutnya ada rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita nggak yakin dengan itu semua, nggak mungkin ini terjadi. Saya sampaikan dengan Habib. Saya sampaikan dengan Habib itu. Beb, ini kejadiannya Beb. Kayak begini sesungguhnya. Habib cuman bilang apa? Shh, diam. Jangan ngomong Taufik. Udah cukup ente yang tahu. Shh, udah. Itu pesan Habib. Tapi saya gregetan. Walaupun itu pesan Habib. Shh. Cukup ente yang tahu Taufik. Jangan diomongin sama siapa-siapa. Cukup ente yang paham. Aneh gregetan. Dengar si Imad nih begini lagunya. La ilaha illallah. Ya. Gregetan saya jadi ngomong begini. Maka bapak saudara. Ya. Kalau kita mau. Ya. Mendapatkan syafaatnya Rasulullah. Ya cinta dong. Dengan keluarganya. Nabi sudah ingatkan kok. Adibu auladakum ala salasati hisal. Tuh. Adibu auladakum ala salasati hisalin. Didiklah, ajarlah, binalah. Tuh. Adaba yu'addibu. Kalau bahasa Arabnya didik, ajar, bina. Ya. Auladakum jamak dari waladun, waladani, auladun, yang artinya anak-anakmu. Ala salasati hisalin, terhadap 3 perkara. Ya, kalau kita terjemahkan tadi, adibu auladakum ala salasati hisal. Didiklah, ajarlah, binalah anak-anakmu 3 perkara. Terjemahannya begitu. Tuh. Ini untungnya, Bu, halo. Shh. Untungnya kalau kita belajar bahasa Arab. Betul? Ya. Jadi kalau punya anak Bu, masukin pesantren biar bisa bahasa Arab, biar bisa baca Quran. Ya,
Kalau anak bisa bahasa Arab, anak pandai bahasa Arab, dia baca Quran dikit-dikit bisa terjemahin. Anak pinter bahasa Arab, pandai bahasa Arab, baca hadis dikit-dikit bisa terjemahin. Kenapa? Pinter. Tapi kalau nggak pernah ke pesantren, boro-boro bisa baca Quran, boro-boro bisa terjemahin Al-Quran. Pergi haji aja bingung ngomongnya, mau belanja aja bingung. Betul? Ada jamaah haji saya itu mau belanja, kam. Dia taunya cuma kam doang. Kata Arab sitin. Dia bingung sitin. Arab dikasih kalkulator, dipencet sama Arab, tet 60. Dilihat 60, mau ditawar 40, direbut kalkulatornya, pencet lagi. Hah? Tawarnya pakai kalkulator. Kenapa? Nggak bisa ngomong. Tapi kalau pinter bahasa Arab, enak Pak. Ya, beli korma enak pakai bahasa Arab. Ya, jamaah saya ada ke model begini nih tuanya nih. Ini kayak begini tuanya nih, Abu ya. Kayak begini tuanya nih. Berangkat haji sama saya model begini nih tuanya nih. Ilah, berangkat haji ikut sama saya model begini nih. Ilah. Sholat zuhur orang-orang ke masjid, rupanya tuh aki-aki nggak sholat ke masjid. Saya pulang dari Masjidil Haram sampai di hotel, lagi nunggu lift turun terbuka, keluar aki-aki model begini nih. Keluar aki-aki model begini. Saya tanya, Beh, saya panggil dia Babe, orang Betawi. Beh, nggak sholat di masjid? Kagak Ustaz. Lah, sholat di mana? Di atas. Ya Allah, jauh-jauh dari tanah air, bukan sholat di Masjidil Haram, sholat di hotel. Dia bilang, nemenin orang perempuan Ustaz. Maksudnya nemenin istrinya. Emang kenapa ibu? Sakit Ustaz. Oh, nemenin ibu? Iya. Sekarang mau kemana nih? Mau ke depan hotel Ustaz. Mau ngapain? Mau beli jeruk. Emang bisa ngomongnya? Bisa Ustaz. Emang ngerti bahasa Arab? Ngerti Ustaz. Jangan. Ustaz temenin nih. Ntar nyasar. Ntar salah ngomong. Udah Ustaz baru pulang. Biarin saya sendirian. Enggak, biarin saya temenin. Jangan Ustaz masih capek. Biarin saya sendiri. Bener? Iya Ustaz, jalan nih aki-aki sendirian. Seluntur jalan. Akhirnya saya nggak jadi naik Bu ke atas. Saya ikutin aja dari belakang. Pikir saya kalau nyasar harus saya tarik. Pikir saya begitu. Jalan aki-aki nih, jalan. Benar. Ketemu sama tukang jeruk yang pakai gerobak tuh. Yang pakai gerobak itu. Sampai depan tukang jeruk, orang Arab dipanggil Abuya. Abuya, tunjuk jeruk dia. Kata Arab, istabgho inta. Nah lu, istabgho dia bingung. Apaan istabgho nih? Abuya, maza turid. Nah lu, bingung lagi maza turid. Namanya orang Betawi otaknya jalan, nggak bisa bahasa Arab. Dia ingat sholat maghrib 3 rakaat. Dia tunjuk jeruk. Usolli fardal maghribi salasa rakaatin. Lah Arab bingung, ngapa jadi tunjuk jeruk usolli fardal maghribi salasa rakaatin? Rupanya dia pengen beli jeruk 3 kilo. Salasa rakaatin, 3 rakaat, 3 kilo maksudnya. Benar, ditimbang sama Arab 3 kilo. Bu, orang Arab ada yang nggak jujur nggak? Ada. Yang nggak jujur ada, yang nggak benar juga ada. Kebetulan dia dapat Arab yang jualan jeruk tadi kagak jujur. Timbangannya nggak lempeng, kurang. Dia bilang begini, Abuya jangan begitu, mustaqbilal kiblati. Dalam hati Arab, dalam hati lu tahu aja li, timbang kagak lempeng, mustaqbilal kiblati. Ditambahin 2 biji lagi jeruknya, lempeng
lempang jeruknya. Nah begitu Abuya, adaan makmuman lillahi ta'ala. Yarin, ya. Nggak pakai bahasa Arab, pakai usoli, nyambung tuh. Bo, ini kalau nggak bisa bahasa Arab, tuh yang perempuan di belakang siapa tuh, gemuk banget. Jamaah haji saya perempuan model begitu tuh, gedenya tuh, gede banget modelnya begitu tuh. Baru 3 hari di Masjidil Haram, baru 3 hari di Masjidil Haram, kamarnya lampunya putus lampunya. Bukan lapor sama petugas hotel, ketok kamar saya. Dok, Ustaz, kenapa ibu? Kamar saya gelap. Kenapa kok gelap? Iya bohlamnya putus. Ustaz ngomong dong apa petugas hotel, suruh ganti. Ustaz baru pulang masih capek. Ibu turun aja sana, ngomong sendiri. Bingung ngomongnya Ustaz. Ngomong aja dah, apaan kek? Saya bilang begitu. Turun tuh ibu, mana badannya gede, kagak pakai lift, pakai tangga. Juk. Sampai di bawah dia ngomong sama arah petugas hotel. Abuya, maksudnya di atas lantai 4 kamarnya gelap. Istamko, bingung lagi si ibu. Masa turin, bingung lagi. Akhirnya tuh Arab petugas hotel ditarik bajunya, dibawa ke lantai 4. Orang nanya, ibu kenapa kok orang Arab dibawa ke lantai 4 lewat tangga? Biarin. Loh kok biarin? Kamar saya gelap, ibu kamar gelap bawa Arab, kan begitu jadinya Pak. Itu Arab sampai di kamar, si ibu nggak bisa bahasa Arab. Akhirnya dia bilang begini, Abuya, dia tunjuk tuh bohlam. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bohlamnya mati. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lah Arab bingung apa jadi tunjuk bohlam inna lillahi. Rupanya tuh bohlam putus. Yang nggak ngerti bahasa Arab ya bisa nyambung juga. Tapi untungnya apa? Kalau kita punya anak disuruh pesantren pinter bahasa Arab. Adibu auladakum ala salasati hisal. Didiklah, ajarlah, binalah anak-anakmu 3 perkara. Kalau kita buka tafsir hadis ini, yang dimaksud anak bukan sekedar anak kita. Sebab kalau ada anak pasti ada bapaknya. Kalau ada bapaknya pasti ada ibunya. Ya. Karena ada bapaknya, ada ibunya, lalu ada anaknya, maka tafsir hadis ini, adibu auladakum, didiklah, binalah rumah tanggamu 3 perkara. Tuh. Didik, bina rumah tangga kita 3 perkara. Apa yang 3 yang harus kita didik? Apa yang 3 yang harus kita bina buat rumah tangga kita? Dijelaskan nih oleh Rasulullah dalam hadisnya. Salah satunya apa? Wa hubbi ahli baitihi, dan cinta, kenal kepada ahli keluarga Nabi. Tuh. Disuruhnya apa? Cinta, kenal kepada ahli keluarga Nabi. Kalau kita sudah kenal, kita sudah cinta kepada ahli keluarga Nabi, maka tadi kita nggak gampang nyalahin orang. Ya. Ini belajarnya satu ustadz, baca bukunya baca bukunya cuma 1, yang dia tahu cuma itu doang. Jangan. Belajar dengan ustadz siapapun, ngaji dengan guru siapapun, baca buku biar banyak, supaya apa? Ngerti, paham. Akhirnya apa? Nggak gampang nyalahin orang, nggak gampang bedahin orang. Ini belajar satu ustadz, baca buku cuma 1, yang dia tahu cuma itu doang. Belajar di sini banyak kiai-kiai, ya. Yang namanya pasar Minggu Pejaten itu gudangnya orang alim, banyak orang alim. Silakan belajar dengan orang alim. Di sini ada Abuya, silakan belajar dengan Abuya. Supaya apa? Ngerti, paham. Kalau ngerti, kalau paham, kita nggak gampang bid'ahin orang. Ini cuma belajar satu ustadz maulid bid'ah, maulid bid'ah, maulid haram.
ya haram bid'ah. Ya, belajar dong. Yang model-model begini namanya apa, Bu? Namanya apa? Baca buku cuma satu, monyet makan manggis. Abang pernah lihat monyet makan manggis nggak? Hah? Belum pernah lihat. Ini hari Minggu nih, ya. Beli manggis ntar ya. Jadi orang Islam jangan kayak monyet makan manggis. Ya, bagaimana monyet makan manggis? Lihat monyet makan manggis, lempar manggis di kandang monyet, ditangkap. Kita makan manggis dibelah, betul? Monyet nggak dibelah, Pak. Ketika ditangkap itu manggis digigit. Kulit manggis rasanya getir, pahit. Ketika dia gigit, dirasakan getir, dirasakan pahit, dibuang sama monyet. Monyet nggak tahu di dalamnya manggis manis. Maka kalau ada tetangga kita, ada jamaah kita bilang maulid bid'ah, monyet makan manggis, gitu aja. Ngaji dong, belajar dong, supaya tadi nggak nyalain orang. Termasuk si Imat, jangan-jangan monyet makan manggis tuh Abu ya. Akhirnya apa? Karena tadi baca bukunya cuma satu. Akhirnya tadi nyalahin orang aja, bid'ahin orang aja. Saya jujur saya katakan, saya kemarin, siapa ya ketua masjid? Zulkarnain. Ustaz Zulkarnain datang ke rumah nih. Di rumah saya, maaf, di rumah saya itu ada foto-foto. Abu ya, di rumah saya ada foto, Bu ya, banyak foto-foto. Di rumah saya juga ada foto kura-kura 2. Ada patung Nefertiti. Karena saya dari Al-Azhar, ada patung Nefertiti. Kalau kemarin Ustaz Zulkarnain nggak banyak omong, diam aja dia. Ada pernah ngundang saya, orang ngundang saya datang ke rumah. Ada kura-kura 2, ada foto, ada patung Nefertiti. Dia bilang begini, wih, ini rumah Ustadz kok kayak begini. Maaf, boleh tanya Ustaz Zulkarnain? Rumah saya semuanya kayu. Pintunya aja, Ustaz Asep tadi panitia, itu pintu saya, jendela saya tidak ada dari idion. Semuanya gebyok, jati semua, Pak. Rumah saya jati semua. Bahkan semua lemari, bangku jati semua. Foto-foto banyak, patung Nefertiti ada, kura-kura 2 ada. Dia bilang begini, ini rumah Ustadz, rumah Kiai begini, ini nggak masuk, nggak turun rahmatnya Allah ini. Dia bilang begitu. Ini apaan Ustadz, kok ada foto-foto begini? Nanti diminta pertanggungan jawab nih Ustadz. Saya cuma balas begini, ya ini mah pajangan doang, nggak saya sembah. Itu patung Nefertiti pajangan doang. Allah jamil, yuhibbul jamal. Allah cantik, Allah suka yang cantik. Ini foto anak saya, ini foto keluarga saya, ini kura-kura ada filosofinya. Ya, nggak saya sembah. Masa sih nggak turun rahmat? Kan Allah jamil, yuhibbul jamal. Tapi nggak boleh begini. Oh, gitu ya. Udah, saya diam aja udah. Dia bilang nggak turun rahmat rumah saya. Udah, saya diam aja dah. Ngobrol, dia mau pulang. Mau pulang udah keluar, udah naik mobil, balik lagi ke rumah. Ustadz, maaf Ustadz, ya Allah, dompet ketinggalan, bensin habis Ustadz, takut mogok di tengah jalan Ustadz. Ada duit nggak Ustadz buat beli bensin? Kata dia, ada duit nggak buat beli bensin? Saya bilang, alhamdulillah, soal duit saya punya banyak. Makanya Ustadz Zulkarnain datang ke rumah saya, dia mau kasih amplop. Mana Zulkarnain? Datang ke rumah saya, dia mau kasih amplop. Bawa. Saya bilang begitu, bawa. Gua belum ceramah, gua belum datang, bawa. Gua nggak mau jadi punya utang. Bawa. Mungkin kalau ada ustadz lain, lo datang lo kasih amplop diterima. Tapi kalau gua nggak, pulang, bawa. Saya tolak memang. Saya bilang sama nih, kalau soal duit saya punya, ada, alhamdulillah. Tapi saya nggak mau kasih bapak.
Kenapa Pak Ustadz? Ntar saya mogok tengah jalan, bensin habis. Sebab duit saya ada fotonya. Saya bilang begitu. Duit saya ada fotonya semua. Nanti kalau saya kasih sama bapak, kan bapak bilang kalau ada foto nggak boleh. Ntar bapak diminta pertanggungan jawab. Akhirnya dia diem itu, ya. Tapi saya kasih juga sih, alhamdulillah, ya kan. Saya cuman tadi, ya Allah. Makanya saya katakan kalau ngaji jangan satu ustaz, kalau ngaji jangan satu guru. Orang ada foto di rumah, enggak turun rahmat. Ini apa? Ya Allah, jangan begitu dong. Betul? Ini fungsinya kita ngaji. Ini fungsinya kita duduk di majelis ilmu. Supaya apa? Meningkat tadi kekuatan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, udah nggak boleh lama-lama. Abu ya udah jam 7 lewat 16 ya. Biarin Abu ya nanti yang tutup doa ya. Jadi ada 3. Salah satunya tadi apa? Wa hubbi ahli baitihi. Cinta dan kenal kepada ahli keluarga Nabi. Karena ini memang Nabi yang bilang, didik rumah tangga kita, ajar rumah tangga kita, anak-anak kita, istri kita, suami kita. Supaya apa? Tadi cinta dan kenal kepada ahli keluarga Nabi. Kalau kita kenal, kita cinta, kita nggak gampang menyalahkan orang lain. Kita nggak gampang membedakan orang lain. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi tambah cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan kita semua adalah orang-orang nanti yang akan dikenali oleh Rasulullah pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Saya tidak tutup dengan doa, biar Abu ya nanti yang tutup dengan doa. Yang benar dari Allah, yang salah atas dasar kebodohan saya sendiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.